Maafkan aku sayang. Ini adalah hari ketujuh Azel menjenguk gadis yang sudah 2 tahun mengisi hatinya. Bukan di ruang berdinding putih dengan bau obat-obatan yang dia benci. Bukan di taman sekolah yang selalu menjadi tempat favorit mereka bertukar cerita. Bukan juga di Bukit Cinta, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu untuk menikmati senja. Ini adalah tempat yang tidak pernah mereka kunjungi sebelumnya. Rumah masa depan. Azel tahu ini adalah kebodohannya dan juga kesalahannya. Seharusnya Azel saja yang pergi malam itu untuk membeli segelas coklat panas kesukaannya. Dengan begitu, dia akan tetap bisa menikmati hari seperti biasanya. Lihat sekarang, rindu yang menggebu sejak detik pertama dia pergi, membuat dada Azel begitu sesak. Apakah air mata bisa membuatnya kembali? Sayangnya tidak, matanya sudah sembab, tapi kesedihan itu masih juga ada. Aku ingin terus bersamamu, aku gak mau sendirian, katanya di depan kelas pagi itu. Azel mengacak poni yang biasanya dia rapikan menggunakan jari. Aku juga gak bakalan ninggalin kamu jelek, ujar Azel. Meskipun Azel memanggilnya jelek, tapi jujur dari hatinya yang paling dalam, dia tuh begitu cantik, lebih cantik dari bidadari yang sering aku lihat di layar televisi. Matanya yang bulat selalu meneduhkan, apalagi lusuk pipi yang membuat wajahnya semakin imut. Azel menyukai semua yang ada pada dirinya. Azel menyukai caranya merapikan poni, mengikat rambutnya, bahkan gayanya bercerita ketika sedang kesal. Dia terlihat 5 kali lebih cantik. Sudah seminggu Azel tidak pernah mengacak poninya lagi. Papan berwarna putih yang berdiri kokoh itu bertuliskan namanya, Felicia Putri. Tanggal lahir yang tertulis di sana adalah hari ini, 2 Agustus. Kamu mau kado apa? Tanya Azel ketika Azel dan Felicia sedang menikmati bekal bawaannya di jam istirahat. Nilai tambah yang membuatnya semakin terlihat cantik adalah fakta kalau dirinya pintar memasak. Dia menggeleng, aku cuma mau tiup lilin di Bukit Cinta ketika senja, ujarnya. Cuman itu. Azel mengernyitkan dahinya. Rasanya tak percaya dengan apa yang dia ucapkan. Mengingat Felicia menyukai pernak-pernik yang berhubungan dengan Hello Kitty. Bagaimana kalau hoodie Hello Kitty? Dia tersenyum, senyum yang selalu menular di wajah Azel. Kado itu gak melulu tentang barang, Azel. Ada kalanya momen jauh lebih berharga untuk diingat ketimbang barang. Aku hanya ingin menikmati senja bersamamu. Itu saja. Apa kamu keberatan? Ujar Felicia. Enggak sama sekali, jawab Azel waktu itu sambil mengacak poninya yang dibalas oleh lirikan tajam. Bau amis dari sambal ikan peda yang menempel di tanganku berpindah ke poninya. Membayangkan percakapan waktu itu membuat dada Azel sesak. Kalau saja Azel tahu dia akan pergi secepat ini, mungkin Azel akan mempercepat merayakan ulang tahunnya. Azel ingin membuat Felicia merasa bahagia, tapi sayangnya bukan itu yang Azel beri. Keteledorannya dalam mengendarai sepeda motor membuat tulang rusuknya patah. Felicia terpental 8 meter ketika Azel menerabas lubang jalan yang cukup dalam dengan kecepatan tinggi. Azel sempat melihat dirinya menggerang kesakitan di bawah lampu jalan yang remang-remang. Kepalanya bocor hingga darah memenuhi sebagian wajahnya. Tidak sampai 1 menit semua berubah menjadi gelap. Denting peralatan medis selalu menyimpan misteri. Dalam hitungan detik, alat itu bisa berubah bunyi dan membuat keluarga pasien menangis meraung-raung. Azel menyaksikan sendiri ketika pasien yang ada di sudut ruangan meninggal. Ya Tuhan,
Ruang ICU ini begitu mengerikan untuknya dan Felicia. Aku takut kalau gumam Azel menangis. Felicia, panggil Azel ketika jarinya bergerak. Dia membuka kelopak matanya dan memaksa berbicara, meski dengan susah payah. Kamu harus berjanji untuk tidak menyalahkan diri sendiri ketika aku sudah gak ada, ucapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Azel mencium tangannya. Kamu gak boleh pergi sayang, kamu harus sembuh. 1 minggu lagi kita kan, ujar Azel terpotong. Mata Felicia kembali menutup. Suara alat medis berubah menjadi dentingan panjang. Fel, bangun, bangun sayang, ujar Azel. Seseorang menarik tubuh Azel menjauh dari Felicia. Beberapa orang berjubah putih mengerumuni Felicia dengan wajah panik. Tubuh Azel mulai bergetar ketika Azel keluar dari ruangan itu. Hanya selang 15 menit, Felicia ikut menyusulnya keluar. Selimut putih menutupi wajahnya yang cantik. Ibu dan ayah Felicia menangis sambil ikut mendorong ranjang Felicia menjauh dari ruangan ICU. Sementara Azel hanya tertunduk di lantai. Kakinya terasa lemas bukan main. Pandangan matanya buram karena dipenuhi oleh air mata. Ibunya menangis sambil memeluk tubuh Azel. Yang ikhlas ya nak. Felicia sudah tidak merasakan sakitnya lagi. Dia sudah bahagia sekarang. Ucapan ibu Felicia menyadarkan Azel kalau Felicia tidak akan menempati janjinya untuk merayakan ulang tahunnya di Bukit Cinta. Gerimis membuyarkan lamunan Azel. Rupanya langit sudah mulai gelap. Tidak terhitung berapa detik Azel menghabiskan waktu di rumah baru Felicia hari ini. Senja telah pergi. Azel pun mengusap papan putih itu. Maafkan aku sayang, seharusnya kita tidak pergi malam itu, ujar Azel mendekatkan wajahnya ke papan bertuliskan nama Felicia. Aku mencintaimu, tidurlah yang nyenyak. Aku berjanji akan sering-sering mengunjungi rumah barumu, ujar Azel. Ketika memejamkan mata, aku melihat bayang-bayang Felicia yang tersenyum sambil berlari menjauh darinya. Ia terlihat lebih cantik menggunakan gaun serba putih, layaknya bidadari. Tamat.